وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini. Ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan afiat kepada kita sekeluarga. Amin. Kita lanjutkan dengan pelajaran tafsir kita, Surah Al-Maidah ayat 106. Ayatnya lumayan panjang. Nanti mungkin sebagian saja yang baca ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati isnani dhawa adlin minkum حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم musibatul maut. Agak panjang dikit. Aw akharani min ghairikum in antum darabatum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqasimani billahi in irtabtum تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى
لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Alhamdulillah, ayatnya lumayan panjang. Sekarang kita artikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu, ya saksi atau kesaksian boleh, bainikum, di antara kalian, idza hadara, apabila datang, ahadakum, ya kepada salah satu, kepada salah seorang di antara kalian, kepada salah satu di antara kalian, kedatangan apa? Al-maut, kematian. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian dihampiri kematian atau menghadapi kematian, sedangkan hina, kita teruskan, ketika al-wasiyah, berwasiat, ya. Maksudnya, dan dia akan melakukan wasiat. Isnani, dua orang maksudnya, ya, dua orang. Zawa adlin, ya, yang keduanya mempunyai keadilan, minkum, dari kalian. Nah, ketika kalian akan melakukan wasiat, maka kalian harus mendatangkan dua orang saksi, maksudnya yang adil di antara kalian. Maksudnya apa? Di antara kalian adalah yaitu sesama orang Islam, sesama kaum muslimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian dan dia akan melakukan atau sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian, yaitu sesama kaum muslimin. Nah, tentunya ayat ini ada berhubungan dengan masalah hukum, masalah fikih. Jadi ini perintah kepada orang-orang yang beriman, bila kalian menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka dia harus mendatangkan dua orang saksi dari kalangan kaum muslimin yang adil, yang jujur dan amanah. Itu syaratnya menjadi saksi, ya, yang bisa dipercaya. Kita teruskan. Au akharani, atau dua orang yang lain, min ghairikum, yang berlainan dengan kalian, yang berlainan dengan kalian. Nah, atau apa? Beda agama maksudnya, ya. Atau dua orang juga yang bukan kaum muslimin, boleh ini. Tapi ada syaratnya, in antum
jika kalian dorobetum berpergian. Sebetulnya doroba itu artinya bukan bepergian tapi memukul. Ya, artinya memukul. Fil ardi, di bumi. Dorobetum fil ardi, kalian memukul bumi. Diartikan dengan berpergian, kan memang iya kan? Berpergian itu memukul bumi dengan kedua kakinya. Nah, ini istilah di Al-Quran ya. Jadi berpergian itu adalah memukul bumi dengan kedua kaki. Nah, diartikan di sini dengan berpergian. Fa'asobatkum, maka menimpa kepada kalian musibatu, bencana, musibah atau bencana, al-maut, kematian. Nah, ini syaratnya. Boleh dua orang saksi itu di luar kaum muslimin atau berbeda agama, kafir dhimmi maksudnya, jika kalian sedang melakukan perjalanan dan ketika itu bencana kematian menimpa kalian. Nah, ketika seperti itu boleh mengambil dua orang saksi dari luar kaum muslimin. Tentunya juga syaratnya harus adil dan amanah, bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya. Jadi ini adalah sebagaimana judul yang saya tulis, ini adalah ayat yang menjelaskan bagaimana kita menjaga harta. Nah, sesungguhnya didatangkannya Islam ini atau dari pembuatan hukum ini atau pembuatan syariat Islam ini tujuannya tidak lain adalah untuk itu, untuk kepentingan kita sendiri sebetulnya, yaitu menjaga harta. Kemudian ayat kemarin menjaga apa itu? Menjaga diri, iya kan? Menjaga harta, menjaga diri, kemudian menjaga apa lagi? Menjaga agama, terus menjaga keturunan dan menjaga akal. Ya. Itu tujuan dan maksud dibuatnya aturan-aturan syariat dalam Islam. Ya, 5 hal ini untuk menjaga diri kita, untuk menjaga harta kita, untuk menjaga agama kita, untuk menjaga keturunan kita, dan untuk menjaga akal kita. Menjaga akal maksudnya, misal ada syariat tidak boleh meminum khamr, perintah untuk menuntut ilmu seperti pagi hari ini, kemudian tidak menghayal atau risau dengan masa depan. Nah, itu kan syariat-syariat dalam agama tujuannya untuk menjaga akal. Nah, ayat ini adalah tujuannya atau maksudnya adalah untuk menjaga harta kita, untuk diri kita. Sebetulnya syariat ini dibuat oleh Allah. Itu dikenal dengan maqasid asy-syariah. Maksud dibuatnya syariah ini oleh sang pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini Allah perintahkan untuk menjaga harta dengan cara berwasiat. Mungkin di ayat yang lain menjaga harta dengan cara tidak memakan riba dan lain-lainnya. Allah mengatur atau memberi aturan kepada manusia untuk menjaga harta manusia itu sendiri. Ini tentang wasiat ketika kita ditimpa oleh kematian, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan musafir. Ngerti wasiat ya? Jadi wasiat ini adalah memindahkan harta
dari yang punya, dari tangan pertama kepada tangan kedua apabila sudah dihampiri kematian dan diberikan setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Begitu. Itu namanya wasiat. Sebetulnya wasiat ini tidak terbatas untuk harta, ya, tidak terbatas untuk harta saja. Nah, kalau keumuman manusia kan menilai wasiat itu adalah terbatas harta saja. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, diwajibkan. Ada juga wasiat di surah yang sering kita baca, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Nah, wasiat itu adalah sebuah pesan sebetulnya, ya, sebuah pesan. Kenapa orang yang mau meninggal atau dalam keadaan yang terancam bencana seperti ini dikatakan wasiat? Karena pesan dari orang seperti ini yang sedang menghadapi kematian seperti ini adalah sangat kuat menghujam ke dalam jiwa yang mendengarnya. Nah, betapa kita sering mendengar ketika orang tua kita mungkin, ya, ketika sudah tua, sudah istilahnya mungkin sakit-sakitan, terus dia berpesan kepada anak-anaknya, "Nak, nanti kalau bapak gak ada, kamu tidak boleh ninggalkan sholat ya." Nah, pesan seperti ini biasanya sangat menghujam ke dalam jiwa anaknya, ke dalam jiwa yang mendengarnya. Ya, inilah yang disebut dengan wasiat. Pesannya itu sangat kuat sekali dan harus dilaksanakan apabila pesan itu tidak berisi kemaksiatan. Harus dilaksanakan. Kalau tidak akan menjadi dosa selama-lamanya. Itulah wasiat. Selama pesan itu bukan kemaksiatan. Nah, kalau bapak udah gak ada, kalau emak sudah gak ada, kamu tidak boleh meninggalkan sholat jamaah. Wah, itu harus dilaksanakan itu. Jadi tidak hanya pesan harta saja, tapi justru lebih menekankan apa? Pesan-pesan di luar harta. Harta itu kan sifatnya di dunia. Tapi kalau berwasiat tentang masalah al-haq, berwasiat kebenaran, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr, itu adalah lebih bermanfaat bagi anak keturunan kita. Rasulullah juga begitu, ya kan? Rasulullah tidak meninggalkan harta, ya. Rasulullah tidak meninggalkan harta karena harta itu fitnahnya besar sekali, besar bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Bahkan bisa jadi pertengkaran dan permusuhan bagi anak-anak turun, bagi para ahli waris. Kadang bisa bunuh-bunuhan antara saudara gara-gara harta ini. Karena apa? Karena sifat manusia itu senang dengan harta. Manusia itu lebih cinta kepada dunia itu pada umumnya. Itu yang dikenal dengan apa? Bahwa pada suatu masa umatku akan ditimpa oleh penyakit al-wahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Itu luar biasa ini manusia, ya. Ya wajar kalau manusia itu sampai bermusuh-musuhan gara-gara harta. Nah, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, hendaklah harta itu tidak boleh sampai tertanam cintanya di dalam hati, ya. Harta itu cukup di luaran saja, jangan sampai mempengaruhi hati kita. Nah, ini tentang wasiatnya. Oh, tapi meskipun wasiat itu pesannya sangat kuat, kalau
berisi tentang kemaksiatan, nggak boleh dilaksanakan. Nah, saya punya tabungan, nanti bapak ini udah tua, udah sakit-sakitan gitu. Nanti kalau bapak gak ada, tolong tabungan bapak itu berikan ke tetangga yang jualan bir itu loh, biar jualannya ditambah lagi. Nah, atau dikasih bantu orang-orang yang suka minum minuman keras tuh. Nah, itu tidak boleh dilaksanakan itu. Ya, karena untuk hal-hal yang nggak benar. Meskipun itu pesan dari orang yang mau meninggal. Karena mengandung unsur yang tidak diridhoi oleh Allah. Atau hal-hal yang bersifat mubah ya. Misalnya nanti kalau bapak mati, dia lagi merantau di luar negeri, nanti kalau terus mati di luar negeri berwasiat supaya dikuburkan di tanah air. Wah, itu merepotkan itu. Ya, itu merepotkan bagi yang menerima pesan itu. Kalau pesannya seperti itu tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Ya, tanah Allah itu atau bumi Allah di mana saja sama. Ya, tidak sampai kalau nggak merepotkan ya nggak apa-apa dilaksanakan. Tapi kalau merepotkan gitu ya nggak usah dilaksanakan juga, tidak jadi masalah. Bahkan daripada untuk mengangkut jenazah sampai berpindah tempat memakan biaya yang banyak, justru tidak dianjurkan. Ya, lebih baik disumbangkan kepada yang lebih butuh, ya, kepada yang lebih butuh dan lebih bermanfaat. Ya. Itu sekilas. Kemudian kita teruskan dulu, tahbisunahuma, tahanlah keduanya. Keduanya maksudnya tahanlah kedua saksi itu mim ba'dis sholati, sampai setelah sholat. Nah, sholat di sini banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sholat yang bagaimana ini? Ada yang menyebutnya adalah sholat jamaah. Karena apa? Di situ banyak orang yang bisa mendengarkan. Kita teruskan dulu. Fayuqosimani. Maka keduanya bersumpah atau disuruh bersumpah di hadapan orang-orang yang telah selesai sholat itu, diberdirikan di depan para jamaah setelah selesai sholat untuk bersumpah. Billahi, dengan nama Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan huruf qasam. Jadi huruf sumpah, billahi, wallahi, tallahi. Jadi ini huruf sumpah. Kalau tidak seperti itu namanya bukan sumpah. Inir tabetum, jika kalian ragu-ragu. Jika kalian maksudnya yang mempunyai harta itu ragu-ragu, meragukan kejujuran kedua saksi tadi. Apabila kalian ragu-ragu terhadap kedua saksi itu, takut berkhianat, takut nanti nggak jujur, maka kalian tahan kedua saksi itu. Ojo mulai nunggu habis sholat dulu. Nanti setelah selesai sholat, kedua saksi itu berdiri di hadapan orang banyak dan bersumpah dengan nama Allah. Ya, bersumpah. Kalau apa sumpahnya? La nashtari. Kami tidak akan mengambil, kami tidak akan menjual, kami tidak akan membeli, kami tidak akan menukar. Boleh diartikan begitu. Bihi, dengannya, maksudnya dengan sumpah itu, dengan sumpah kami, samanan, keuntungan atau harga yang sedikit, maksudnya dunia ya. Kami tidak akan menukar sumpah kami dengan keuntungan dunia. Kami tidak akan menukar kesaksian kami ini dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit. Maksudnya tidak akan menukar
kesaksian kami, tidak akan menukar sumpah kami dengan dunia maksudnya. Ini yang dimaksud di sini. Sekarang lagi heboh tentang saksi palsu kan? Nah ini ayatnya juga berhubungan dengan itu. Tidak boleh saksi itu berbuat seperti itu. Saksi itu harus disumpah, kemudian kalau dia melanggar sumpahnya, dia akan menderita. Maka kesaksiannya itu akan menghantui dia selama hidupnya, bahkan sampai dibawa ke akhirat ya. Ya, ini bahaya saksi palsu ini atau sumpah palsu. Jangan sampai karena iming-iming harta dunia, jangan sampai karena diiming-imingi uang yang banyak, kemudian dia menjadi berbohong. Begitu. Walaupun dia menjadi boleh dza qurba, mempunyai tali kekeluargaan atau karib kerabat, walaupun dia adalah kerabat kami sendiri. Jadi kalau ditimpa keraguan, disumpah di hadapan orang banyak setelah sholat, ada yang mengatakan itu sholat asar, kemudian suruh mengucapkan, demi Allah kami tidak akan menukar kesaksian kami ini, sumpah kami ini dengan harga yang sedikit atau keuntungan dunia, meskipun dia adalah keluarga atau karib kerabat kami sendiri. Gara-gara kerabatnya sendiri, maka dia bersumpah palsu. Tidak boleh, itu berdosa besar. Kita teruskan, wala naktumu. Dan kami tidak akan menyembunyikan syahadatallahi. Ya, kesaksian Allah ini, inna, sesungguhnya kami, idzan, jika berbuat seperti itu, jika demikian, laminal asimin. Ya, tentu termasuk orang-orang yang berdosa. Sungguh termasuk orang-orang yang berdosa. Luar biasa. Ya, kami tidak akan menukar kesaksian kami ini, sumpah kami ini dengan keuntungan dunia. Meskipun dia adalah karib kerabat kami. Tidak akan menyembunyikan kesaksian kami atau wasiat itu. Jika kami berbuat seperti itu, maka kami termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, demikian kira-kira gambaran singkat dari ayat ini tentang wasiat, tentang menjaga harta dengan berwasiat. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan barangkali sehubungan dengan ini? Alhamdulillah, sudah kita baca, sudah kita terjemahkan perkata. Mudah-mudahan Allah berikan balasan atas tiap-tiap huruf yang kita baca dan kita dengar ini ya. Kita sekarang lanjutkan dengan mendengarkan tafsirnya. Apa tafsir dari ayat 106 ini? Bagian yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati isnani dzawa adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kalian menghadapi kematian, sedangkan dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian. Apa tafsirnya? Maksudnya adalah, wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, hendaklah orang yang berada di dalam sakaratul maut mendatangkan dua orang yang adil dari kaum muslimin untuk menyaksikan wasiatnya. Atau ketika
menjelang kematiannya dan sudah tampak tanda-tandanya. Atau ketika dalam kondisi darurat, misalnya ketika sakit parah di dalam kondisi musafir. Nah, itu tafsir dari bagian yang pertama dari tafsir Al-Munir. Kita lihat di tafsir Kementerian Agama, maksudnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila tanda-tanda kematian sudah dekat kepada salah seorang di antara kalian, dengan melihat dan merasakan tanda-tanda tersebut, sedangkan dia akan berwasiat kepada ahli waris tentang harta, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kalian, yaitu kaum kerabat seagama atau sesama muslim, sehingga bila di kemudian hari timbul persoalan yang memerlukan kesaksian dari mereka ini, maka diharapkan mereka bisa memberikan kesaksian yang benar dan tidak akan menyembunyikan sesuatu yang mereka ketahui tentang isi wasiat itu. Ya, ini tafsir Kemenak dan tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Kita langsung ke bagian yang kedua. Au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Atau saksi itu dari dua orang yang berlainan agama dengan kalian, jika kalian di dalam perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa oleh bahaya kematian. Maksudnya adalah bahwa apabila tidak terdapat dua orang saksi yang seagama atau sesama muslim, misalnya ketika orang yang berwasiat itu dalam keadaan musafir, lalu dia mendapatkan musibah dan merasa bahwa ajalnya telah dekat, maka ia boleh mengambil dua orang saksi yang berlainan agama. Akan tetapi orang-orang tersebut harus bersifat adil dan teguh pendiriannya. Sama saja meskipun berlainan agama, syarat saksi itu adalah harus adil dan bisa dipercaya. Ini tafsir dari Kementerian Agama. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Maksud bagian kedua ini adalah bolehnya mengangkat saksi yang berlainan agama, tapi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tentu saja dalam kasus wasiat. Yang kedua, sedang dalam perjalanan. Yang ketiga, ditimpa oleh bahaya kematian. Dan yang keempat, tidak didapatkan saksi dari kaum muslimin. Ya, kalau gak ada orang muslim lagi, ya bagaimana lagi? Sementara dia harus berwasiat. Ini tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang kedua. Kita lanjutkan bagian yang ketiga. Tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi inirtabtum. Kemudian kalian tahan kedua saksi itu bila kalian ragu-ragu terhadap keduanya sampai setelah pelaksanaan sholat untuk melakukan sumpah. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Maksudnya adalah kedua saksi itu diminta untuk menunggu sampai sesudah sholat. Jumhur ulama mengatakan sampai pelaksanaan sholat asar. Karena pada saat itu terdapat banyak orang yang akan turut menyaksikan kesaksiannya atau sumpahnya. Bila saksi itu bukan dari kalangan kaum muslimin, maka yang dimaksud sholat adalah sholat yang dilakukan menurut agama mereka.
Bila saksi itu cukup dipercaya, maka kesaksian mereka tidak perlu dengan sumpah. Tapi bila pihak yang berwasiat ragu-ragu dengan kejujurannya atau kejujuran dari kedua saksi itu, maka saksi tersebut diminta untuk bersumpah guna menguatkan kesaksian mereka, sehingga diharapkan mereka akan benar-benar jujur di dalam sumpahnya, jujur di dalam kesaksiannya. Ini tafsir Kementerian Agama. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Kedua saksi itu diberdirikan di hadapan orang banyak sesudah orang-orang tersebut menunaikan sholat berjamaah. Lalu keduanya bersumpah dengan menyebut nama Allah. Demi Allah, billahi, wallahi, tallahi, yaitu apabila tampak oleh kalian atau pihak yang berwasiat tanda yang mencurigakan kepada keduanya, kedua saksi itu, bahwa keduanya akan melakukan penggelapan atau berbuat pengkhianatan, maka saat itu kalian boleh bersumpah, kalian boleh menyumpah keduanya dengan menyebut nama Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Kalau dalam tafsir Al-Munir, yang dimaksud dengan sholat adalah sholat itu adalah yang sudah diketahui oleh pengadilan dan kebiasaan manusia pada umumnya. Ya, itu yang dimaksud sholat dalam tafsir Al-Munir. Lanjut ke bagian yang keempat, yaitu bagian yang terakhir. La nashtari bihi samanan walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallahi wala naktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit keuntungan dunia, walaupun dia adalah karib kerabat kami, dan kami tidak akan pula menyembunyikan kesaksian Allah atau persaksian Allah ini. Sesungguhnya kami, kalau berbuat seperti itu, akan termasuk orang-orang yang berdosa. Na'udzubillah. Maksudnya adalah, kita lihat tafsir Al-Munir saja, cukup lengkap dalam penjelasannya tentang bagian yang keempat ini. Maksudnya adalah kami tidak akan menjual sumpah kepada Allah ini hanya untuk mendapatkan manfaat dunia dengan cara bersumpah palsu, dengan cara bersaksi palsu. Kami tidak akan meminta ganti rugi. Kami tidak akan meminta ganti dari kejujuran dan kebenaran sumpah kami kepada Allah. Jadi sumpahnya memang karena Allah saja, tidak mengharapkan apa-apa. Tidak akan meminta ganti dari kejujuran dan kebenaran sumpah kami kepada Allah dengan harta dunia. Meskipun orang yang kami bersumpah untuknya adalah kerabat kami sendiri. Kami tidak bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, demi mendapatkan harta dunia, demi mendapatkan uang, walaupun orang tersebut adalah kerabat kami sendiri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 135, wahai, artinya wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri. Nah, perhatikan ini. Kita harus menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap diri kita sendiri. Harus adil meskipun kepada diri kita sendiri. Ataupun terhadap ibu bapak kalian dan kaum kerabat kalian. Harus adil. Kalau diri kita salah, akui salah. Kalau orang tua kita salah, ya akui itu kesalahan. Meskipun kerabat kita sendiri. Tidak boleh mentang-mentang orang tua kita salah dibela. Ya nggak boleh, ya salah harus tetap salah. Ya, kita bela
kebenaran, bukan membela kerabat, bukan membela golongan, bukan membela suku, tapi kita adalah bela agama, bela Allah, ya, bela kebenaran. Adapun orang yang amanah, ucapan-ucapannya bisa dipegang dan dapat dipercaya tanpa harus melalui sumpah. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang yang bersumpah, ini bagi yang bersumpah, bagi yang bersaksi, berkata yang benar, memberi kesaksian yang adil, tidak terpengaruh dengan kompensasi materi yang dijanjikan sebagai balasan atas kesaksiannya atau sumpahnya. Tidak juga terpengaruh dengan hubungan dekat dengan kerabatnya jika kesaksian tersebut dilakukan untuknya. Kami tidak akan menyembunyikan kesaksian yang telah diwajibkan oleh Allah ini untuk dijaga dan diungkapkan sejak menerima amanah ini hingga pelaksanaan kesaksian nanti. Bila kami mengkhianati sumpah kami, terpengaruh atau menjual sumpah ini dengan harta dunia, terpengaruh dengan hubungan kekerabatan, menyembunyikan kesaksian Allah atau menyembunyikan kebenaran, maka kami akan termasuk golongan orang-orang yang membangkang. Kami akan menanggung dosa yang amat besar dan hal itu akan membuat kami disiksa. Tafsir Al-Munir untuk bagian yang keempat. Itulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 106. Kita langsung lanjutkan dengan ibrah. Saya mencatatnya ada 7 pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama adalah bahwa ayat ini merupakan perintah dari Allah untuk menjaga harta. Yang kedua, pelajarannya adalah menjaga harta ketika menjelang kematian adalah dengan berwasiat. Yang ketiga, wasiat harus disaksikan oleh 2 orang yang adil dari kalangan kaum muslimin, diutamakan dari sanak kerabat. Yang keempat, pelajarannya boleh menggunakan 2 orang saksi berlainan agama atau kafir dzimmi dengan syarat yang pertama, yang berwasiat dalam kondisi musafir. Yang kedua, yang berwasiat ditimpa bahaya kematian. Yang ketiga, tidak memperoleh saksi dari kalangan kaum muslimin. Pelajaran yang kelima adalah saksi harus orang yang adil, orang yang jujur dan amanah. Yang keenam, jika terdapat hal yang meragukan bagi pihak yang berwasiat terhadap saksi itu, maka saksi tersebut diminta untuk bersumpah untuk menguatkan kesaksiannya. Kemudian sumpahnya dilakukan di hadapan orang banyak sesudah orang-orang tersebut melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian pelajaran yang ketujuh adalah siksaan yang amat berat menanti bagi saksi yang tidak adil, tidak jujur dan tidak amanah. Berat menjadi saksi ini karena terpengaruh dengan iming-iming harta dunia, terpengaruh dengan hubungan kekerabatan, dan takut dengan ancaman manusia. Itulah 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 106. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ayat ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, dinyalakan mic-nya. Cukup jelas ya? Itulah cara menjaga harta dengan berwasiat. Ya, ada juga cara menjaga harta dengan waris dan lain-lainnya. Ada babnya tersendiri, itu bab fikih ya.
Kalau dijelaskan dalam tafsir akan sangat panjang ya. Baik, inilah pelajaran tafsir dari surah Al-Maidah ayat 106. Jadi ini adalah salah satu pelajaran wasiat untuk menjaga harta ketika ditimpa bahaya kematian. Ya, harus disaksikan oleh dua orang yang adil. Ya, kemudian kalau diragukan harus dengan sumpah. Dan wasiat ini tidak terbatas kepada harta, tapi untuk hal-hal yang lain juga bisa diwasiatkan. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan ayat ini bisa menginspirasi kita untuk semakin berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, dan yang lebih penting kita bisa mengambil ibrah dari ayat yang mulia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.